sebenarnya itu setiap tempat itu cocok-cocok saja. Cocok saja. Hanya saja pemahaman petani itu yang kurang wawasan. Siap. Itu karena dengan alasan dataran rendah, terus kedalaman juga ada pengaruhnya. Hanya saja tujuannya ini kan untuk mempermudah dan meringankan biaya. Benar. Kalau itu memang ada yang lebih mudah, kenapa nggak kita ikuti? Benar, Pak. Siap. Nah, boleh diikuti kalau itu memang itu baik gitu. Siap. Kalau seandainya nggak baik ya harus dievaluasi. Jangan langsung ditinggal. Kebanyakan petani begitu. Iya. Kebanyakan gagal pertama langsung tinggal kalau gitu ya, Pak. saya itu lebih baik mencoba lalu gagal daripada gagal mencoba. Kita kalau yang bibit lama kita pakai nama aja bibit basah, nggih Pak nggih. Nah, nanti akan kita hitung, kita bandingkan dengan model kita bikin bibit yang bibit kering. Kalau di sana bibit model kayak gini sudah ada belum? Bibit kering belum ada? Ya nanti tak kasih gambarannya. Untuk 1 hektar, nggih. Di sini ada yang namanya cabut bibit. Berapa 1 hektar di sana biaya cabut? 150 per orang. Kalau 1 hektar berapa orang? 12 orang kali 150. Berarti 1.800.000. Ya betul ya? 1.800.000. Ini baru cabut Pak. Sekarang untuk biaya tanam, untuk yang 1 hektar berapa? 30 orang 1 hektar. 3 kali berarti 2.100.000. Oke, 2.100.000. Oke, 2.100.000. Berarti untuk selesai tanam butuh biaya 3.900.000. Kasih makan, kasih jajan, kasih rokok, kasih. Nah, ini belum terhitung yang banjari dan lain sebagainya. Ini kurang lebih dengan konvensional yang dulu memakan biaya sebesar ini. Kita lihat bibit kering ya, yang ada di Poncotani. Kita namakan bibit kering aja, memang alokasinya kering. Untuk 1 hektar itu jenengan tadi lewat kan lihat barisan nggih. Cuma butuh 3 baris. Nggih, 3 baris. Nggih. Yang 1 baris ini 10 kg. 3 baris ini kalau di sini kan adanya potong gulung nggih. Cukup 2 orang, nggih. 2 orang. Ini 1 jam selesai. Kira-kira 1 jam kerja orang mau dibayar berapa? Monggo ini tak serahnya jenengan sewaktu-waktu nanti di sana kayak gitu. 150.000 1 orang. 1 jam. Dah sambil nanti ngangkut ke sini 2 orang tak kasih 200. Kira-kira setuju nggak? Oke, berarti 2 orang dengan biaya 200.000 selesai potong dan gulung. Niki. Terus sekarang ke biaya tanam. Berapa yang 1 hektar? Ini mesin ini mampu kalau memang sudah senior, sudah profesional, sudah pinter, selesai 1 hari. Dikerjakan 2 orang. Tapi kita nggak usah muluk-muluk, 2 hari aja. Orang kerja 1 hari di sana berapa? 150? 2 orang berarti 2 hari berarti 600. Monggo panjenengan bisa bandingkan
setelah pakai mesin, sebelum pakai mesin. Jadi nanti untuk pemupukannya nggih, itu ada dosisnya dan intervalnya. Begitu semai dipupuk, setelah dipupuk selesai semai nanti ditutup sama terpal. Nanti panjenengan lihat selama 3 malam Pak. Jadi dibiarkan itu 3 malam kurang lebih nanti tumbuh sekitar 3 cm. Baru paginya dibuka disiram, sorenya dipupuk lagi. Jadi 4 hari sekali dipupuk. Ini usia di atas 15 Pak. Makanya ini juga ya harus begini. Makanya ada yang bertanya, Pak, kalau mesin poncotan ini bisa nggak pakai bibit yang cabut? Kalau bibit cabut kan lepas. Terus nanti kalau mau taruh di sini gimana? Nah, ini, oke. Ini mesin jaraknya 20 Pak. Ini hanya bisa setelannya ombol iwir. Ngertos mboten ombol iwir? Ben kathah kali ben sekedhik nggih. Itu bisa. Sini ada bautnya. Kemudian juga bisa disetel kedalaman. Pingin dalam bisa disetel, pingin agak cetek juga bisa disetel. Nggih. Sistem kerjanya nanti gini. Operator jalan bekas kaki nanti akan dihaluskan sama kapnya. Jadi setelah halus baru belakangnya tanam. Jadi nanti hasilnya bagus Pak, enggak tanam di depannya, kita baru jalan akhirnya banyak yang keinjak. Ini mesin matic. Jadi sebelum digas belum tanam. Oke. Kecepatan panjenengan tertanam itu tergantung gasnya. Gas kenceng ya berarti tanamnya lebih cepat. Oke, selamat pagi Pak Deputi. Di tanggal 4 Juli ini kita ada kedatangan sekolah lapang ya dari Pasuruan. Itu untuk nama kelompoknya ini ada di DGW X Citra Mandiri X BPP dan KTNA Bangil Kabupaten Pasuruan. Nah, tadi dari Pak Ponco sendiri itu sudah menyampaikan materi mulai dari materi pembibitan, terus mesin, terus ada hitungan manualnya juga. Nah, kebetulan kita di belakang saya ini itu kita lagi ada sesi praktek langsung di lapangan persemaian bibit semai kering. Nah, nanti habis setelah persemaian bibit kering ini nanti kita lanjut ke langsung praktek mesin alat tanam dari Ponco Tani seperti itu. Nah, dari situ nanti kita akan ada beberapa pertanyaan-pertanyaan random ke peserta yang mengikuti sekolah lapang hari ini. Untuk keseruannya hari ini seperti apa, kita bisa ikuti mulai dari sekarang. Monggo. Pemalang cuacanya panas banget ya Pak. Kalau siang itu biasanya saya siram sedikit pakai selang aja karena nggak harus sampai banjir sih Pak, nggak harus sampai mengenang. Misalkan kalau kita pakai tangki sprayer Mas, nyemprot airnya ya, air aja. Pakai sprayer atau gembor ya. Itu bisa Pak. Ya. Yang penting tanahnya itu selalu basah, ya. Lembab lah, jangan sampai kering. Kalau misalkan kering nanti bibitnya itu jadi membiting Pak, jadi lebih kecil Pak. Terus ini yang kedua. Iya. Tadi kan katanya Pak Ponco kita tutup. Iya, tutup pakai terpal. Misal kita tutup. Yang kebanyakan petani itu kan habis persemaian gini kan ya, udah kayak gini aja kayak gitu. Nah, hal yang terjadi kayak bapaknya itu tadi, misalkan hujan. Oh ya, hujan. Ambiar. Enggak ini yes. Betul. Kalau misalkan enggak hujan, melihat cuaca kan. Ya, kalau kita kalau enggak hujan kan biasa ini kan. Gini aja. Nah, yang kedua cepet kering Mas. Malah Terus nutupnya ini ketebalannya berapa? Nah, ini kan kita tutup pakai tanah ladu lagi. Itu kita tipis aja Pak. Paling enggak kan tadi kita dasarannya 1,5 cm.
Nah, kita tambahin setengah senti lagi aja, Pak. Gini Mas, tutupnya kita nggak pakai tanah ladu ya. Iya, Kita pakai abu sekam. abu sekam. Gimana? Nah, yang kejadiannya itu abu sekam kan mengandung unsur hara ya, Pak. Ya. Yang kita tahu karena hasil dari pembakaran itu kan karbon. Ya. Nah, nanti kan diserap sama bibitnya. Yang terjadi bibitnya itu subur. Yang Pak Ponco bilang tadi, kalau kesuburan banget itu nanti batangnya kecil, daunnya panjang. Dan nanti daunnya mengkelung kayak Lemas, gini, Pak, lemas. lemas. Nah, ini kan dalam satu rumpun aja ya, Pak. Ya. Ini bisa dilihat. Yang tengah ini akas, sedangkan yang pinggir lemes, Pak. Lemes, ya. Karena dia menggulung. Ya. Nah, ini yang pinggir lemes itu karena apa namanya, Pak, pantulan dari plastik mulsa. Biasanya kalau misalkan umurnya 20 hari ke atas, bibitnya itu lebih kuning yang pinggir. Satu barisnya kan 12 meter. Itu kita harganya 800.000. Jadi per 1,5 meter itu 100.000, Pak. Nah, itu kan nanti kita sesuaikan sama gimana? Ya, 1,5 meter itu di tengah-tengah ini, Pak. Soalnya kan ini herbelnya 60 cm. Iya. Di ini, Pak, tengah-tengah sini segini 1,5 meter 100.000. Jadi kita juga jualnya biasanya tanya ke petaninya langsung kebutuhan luasan sawah berapa gitu, Pak. Misal kayak ada istilah setengah bahu, seperempat atau seperbulan kayak gitu. Nah, kita sesuaikan. Karena apa namanya, kalau misalkan kayak kita jualannya satu baris nanti alhamdulillah cepet kaya, Pak. Terus petaninya ini jadi mubah lah istilahnya. Jual bibit ya Mas. Monggo, Pak, karena emang dalam segi bisnis ya bisnis yang menjanjikan gitu, Pak. Terus benih enggak Gimana? gantung sini benih. Benih bener, varietas. Ini karena kita pasar di Pemalang itu banyakan Inparit 32, kita pakainya 32, Pak. Kalau pasarnya berganti nanti kita juga ganti kayak gitu, Pak. Ngikutin pasar, Pak. Ya sama sana. Betul. Rata-rata 32. Nah, gitu. Cuma kita juga bisa untuk jasa menyemaikan, Pak. Jadi misal ada petani dari jauh nih, kayak contoh ini kita lagi ada nyemaikan orang Brebes, dia tanamnya M70. Nah, petaninya ini bawa benih sendiri terus kita semaikan kayak gitu, Pak. Jasa persemaian. Betul, itu kita ada potongan harganya, Pak. Potongan harga untuk modal benihnya. Untuk penutup. Ya, untuk penutup ini apakah harus terpal yang warnanya gelap? Apa tutup plastik yang transparan, bisa plastiknya benih gitu loh, Mas? Bisa Kalau penutup lebih bagusnya pakai terpal, Pak. pakai terpal. Terpal seperti Misalkan itu, kita- karena kan nanti gelap Ini, jadinya kita beli dalamnya. mulsa, kan? Betul. Nah, ini otomatis mulsanya nggak mungkin kita beli satu blondong lah, kan ada. Kalau Sisa kita, gitu. Kita gunakan untuk Dipakai. penutup. Untuk penutup, Ya. yang pertama pasti nggak nyampe, Pak, nggak bakal sampai sini karena kan panjangnya kan 120 doang mulsanya. Yang kedua, kalau pakai mulsa nanti cepet panas, Pak, karena kan mulsa terhitungnya mantulin cahaya, terus juga jadi apa namanya, gampang menguap gitu dalamnya. Nah, kalau pakai terpal ini kan terpal terhitungnya kayak semacam karung ya, Pak, jadi masih ada pori-porinya. Nah, itu untuk udara itu masih bisa masuk, Pak. Iya, kayak gitu, itu kan paranet. Itu bisa, Pak. Jadi misalkan panjenengan kan bikin ruangan semainya terus atasnya pakai paranet. Itu bisa. Tapi kalau misalkan dipakain paranet terus-terusan itu kan terhitungnya kayak apa ya? Kioman tuh kayak ternaungi paranet. Lah itu malah sinar matahari nggak bisa masuk. Cuma kalau buat ditutup itu bisa dicoba aja, Pak. Ini berapa hari, Mas? Ditutupannya itu 3 hari doang, Pak. Betul. Nanti hari keempat dibuka, hari keempatnya kita pemupukan. Udah tertulis di tulisannya itu, Pak. Nah, setelah kita apa namanya, udah diratakan ini, kita kasih pupuk lagi, Pak. Kita spray pupuk lagi. Perkenalkan, nama saya Muhammad Taufik Rohman, asal dari Kecamatan Bangil, Kabupaten Pasuruan. Pasuruan. Ya. Oke. Ini tadi berarti di hari tanggal 4 Juli ini
datang ke Poncotani berarti ada sekolah lapang ya Pak ya? Iya betul. Sekolah lapang. Sekolah lapang yang tadi disampaikan dari Pak Ponco sendiri itu kan ada pembibitan, Ya. semekring sama alat tanam Pak. Iya. Mungkin kalau untuk pembibitan Pak, dari pembibitan semekring ini apakah sebelumnya Pak Taufik sendiri itu sudah pernah praktek Pak ataupun buat dari bibit semekring ini? Baik, beberapa waktu yang lalu kita itu ada pertemuan namanya Sekolah Lapang Iklim yang memang digagas oleh BPP dan KTNA. Kita coba kemarin sempat kita belajar mengenai pembibitan. Terus kita praktekkan di lapangan, hanya saja di tempat kami itu belum terbiasa untuk semai kering, apalagi di atas plastik mulsa atau yang lain atau mungkin di banner itu. Cuma biasanya mereka itu ya umumnya mereka itu pembibitannya di lahan basah, dautan ya, karena Pak, ya? dautan itu menurut saya itu satu melelahkan dan menjenuhkan. Siap. Nah, alangkah baiknya dari penjelasan di materi itu ada cara dan trik baru yang mana kita masih belum tahu. Siap. Alhamdulillah kita praktek, hanya saja kita masih belum pernah mempraktekkan di langsung di lahan basah. Pakai Model alas, seperti ini, pakai alas. Ya. Siap. Cuma kendalanya kemarin waktu semai hujannya lebat malam dan bukan lupa enggak tahu harus ditutup. Harus ditutup pakai terpal. Akhirnya dalam beberapa waktu itu sudah beli alat Poncotani, enggak kurang maksimal. Jadi PR saya itu hanya di penyemaian bibitnya. Masih di penyemaian BBR-nya di bibitnya. Terus saya amati nyoba di atas nampan dan alhamdulillah sukses. Alhamdulillah sukses. Saya masukkan di alat di Poncotani, di mesinnya, mesinnya. Terus keluarnya sudah 4-5 jarum, tinggal nanti penerapannya di lapangan. Siap. Di sawah itu. Itu Pak. Untuk tadi kan sudah praktek semekring ya Pak ya? Ya. Kalau yang Bapak sendiri kan tadi udah pernah praktek pembuatan sendiri, terus melihat praktek langsung di sini. Ada nggak perbedaan? Apa mulai dari cara penanganan ataupun mulai dari cara perawatan pas waktu perbandingan dari sebelum datang sekolah ke Poncotani, sekolah lapang sama sesudah? Yang jelas banyak perbedaan yang mana kita masih belum tahu. Alhamdulillah setelah kita ada penjelasan dari Pak Ponco Widodo dan kita langsung ada praktek semai langsung di lapangan dan kita banyak tahu dan mengerti. Dan nanti ini kita coba dipakai alas, yang mana dulunya saya pakai alas enggak ditutupi. Nah, terus kita tutup, terus ada pupuk cair apa. Nah, nanti yang jelas kita praktek. Siap. Jadi setelah kita berkunjung ke Poncotani, nanti kita praktekkan di tempatnya masing-masing. Siap. Tuh. Kalau semekring ini Pak, semekring ini untuk di tempatnya Bapak sendiri di Kecamatan Bangilan, Kabupaten Pasuruan ini, apakah apakah cocok Pak untuk proses semekring ini kita terapkan di Kabupaten Pasuruan sendiri? Sebenarnya itu setiap tempat itu cocok-cocok saja. Hanya saja pemahaman petani itu yang kurang wawasan. Siap. Itu karena dengan alasan dataran rendah, terus kedalaman juga ada pengaruhnya. Hanya saja tujuannya ini kan untuk mempermudah dan meringankan biaya. Benar. Kalau itu memang ada yang lebih mudah, kenapa nggak kita ikuti? Benar, Pak. Siap. Nah, boleh diikuti kalau itu memang itu baik gitu. Kalau seandainya nggak baik ya harus dievaluasi. Jangan langsung ditinggal. Kebanyakan petani begitu. Terus kebanyakan gagal pertama langsung tinggal kalau gitu ya Pak. Saya itu lebih baik mencoba lalu gagal daripada gagal mencoba. Siap. Anak kecil itu sudah berapa kali belajar sepeda jatuh. Kalau sudah jalan, bisa merangkak jatuh berkali-kali itu akan hilang. Siap. Nah, itu Pak. Itu ya Pak ya. Berarti kan Pak Taufik sendiri sudah punya alat dari mesin Poncotani. Terus ini ditambah datang langsung ke tempatnya Poncotani sendiri. Di sini juga dapat
kayak semacam materi mulai dari persemaian sama mesin. Untuk mesin sendiri Pak, kalau untuk mesin sendiri dari Pak Taufik, menurut Pak Taufik sendiri untuk mesin ini apakah sangat menolong dengan kondisi yang ada di Pasuruan, karena kita bisa melihat di lingkungan sekitar kami aja untuk saat ini tenaga tanam plus tenaga laut aja kita sudah mulai berkurang Pak. Apakah alat ini sebagai solusi untuk kedepannya bagi petani-petani yang ada di Indonesia Pak? Baik, untuk alat tanam itu sangat membantu sekali, karena pada lambat laun kita mencari tenaga tanam itu susah. Siap. Dan ada alat tanam dari Ponco Tani ini luar biasa, sangat membantu sekali. Mudah-mudahan Ponco Tani selalu berkembang, bisa melanjutkan Indonesia sebagai negara agraris. Siap, amin amin amin. Siap. Saran dan masukan Pak, di sini kami ingin mendengarkan beberapa saran untuk kedepannya, mulai dari yang tadi Bapak lakukan ya, mulai dari sekolah lapang, terus praktek, terus ini ada praktek persemaian, ada praktek juga mesin alat tanam. Untuk kedepannya Pak, dari Bapak sendiri kedepannya yang masih kurang itu apa saja Pak? Ya, saran saya untuk seluruh petani yang ada di Indonesia pada umumnya, ayo kalau itu memang itu mempermudah dalam artian meringankan biaya, kenapa tidak harus kita coba? Siap. Lebih baik kita mencoba lalu gagal daripada gagal mencoba. Siap. Mudah-mudahan untuk selanjutnya seluruh petani bisa merujuk dan bisa datang ke Ponco Tani melihat secara langsung bagaimana cara mulai awal praktek penyemaian dan juga pembibitan dan juga sekaligus praktik tanam. Siap. Itu harapannya. Terus untuk kelompok anggota tani yang hadir pada hari ini, monggo bisa dilihat secara langsung. Ini memang kita sudah lama menginginkan untuk hadir silaturahim ke Ponco Tani. Mudah-mudahan selalu berkembang. Siap. Terima kasih ya Pak ya. Sama-sama. Terima kasih untuk wawancara hari ini. Berarti ini langsung Bapak setelah sekolah lapang langsung pulang apa mau mampir dulu? Ini rencana mau wisata dulu. Wisata dulu sebagai menghilangkan penat. Siap. Nah, setelah itu liburan ya Pak ya. Ya, mumpung 1 minggu lagi ini kan sudah mulai aktivitas belajar mengajar khusus yang ada di sekolahan. Siap. Ya. Siap. Terima kasih untuk yang petani. Terus melangkah, jangan mudah putus asa. Jangan sampai dijual tanahnya, kalau bisa dikembangkan. Siap. Itu. Siap. Terima kasih Pak Taufik. Sama-sama. Hati-hati nanti di jalan. Sama-sama. Kalau misalkan nanti ada kendala mengenai mesin ataupun mengenai pembibitan yang sekiranya belum dipahami, nanti bisa koordinasi ke Ponco Tani aja. Ya, terima kasih atas masukannya. Nanti kalau ada hal-hal yang perlu kami tanyakan, mungkin langsung saya kontak langsung. Siap. Itu. Siap. Terima kasih ya Pak ya. Sukses selalu. Amin. Jadi hari ini kita sudah selesai melakukan kayak ada peserta sekolah lapang yang dari Pasuruan, Kecamatan Bangil. Ini kita sudah selesai. Jadi materi yang tadi kita bawakan itu ada pembibitan, semai kering sama mesin alat tanam. Dan tadi juga sudah kita wawancara ke alhamdulillah, jadi customer kami ya alatnya sudah datang, terus cuman ada beberapa kendala pas waktu di pembibitan. Nah pas waktu di sini jadi tadi kita juga sudah ngobrol banyak mengenai mesin sama pembibitan juga. Sawah tidak boleh berhenti, kerja di sawah jadi lebih mudah. Salam satu rumput.